Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu, supaya kami semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema renungan saat ini adalah pentingnya respon positif. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Ini adalah istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Ya, memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Namun jangan biarkan ketidaksempurnaan itu menjadikan kita seorang yang berputus asa dalam menjalani kehidupan. Hal ini dialami oleh Tony Melendez, pemain gitar berbakat sekaligus komposer yang terlahir tanpa lengan. Tidak dapat terbayangkan bagaimana kerasnya usaha yang dilakukan oleh Tony, seorang yang harus melakukan segala sesuatunya tanpa menggunakan lengan. Semasa kecilnya, orang tuanya pernah memasangkan lengan palsu kepadanya hingga ia mencapai usia 10 tahun. Namun setelahnya, Tony menolak untuk memakainya lagi. Saya merasa tidak nyaman memakainya. Lagi pula, saya masih memiliki kaki, ucap Tony. Sejak saat itu, Tony belajar untuk memaksimalkan fungsi kakinya. Semua hal yang dikerjakannya dengan menggunakan kaki. Hingga dunia mengenalnya pun itu karena ia bermain gitar dengan menggunakan kakinya. Jelas, mata-mata yang memandangnya kini bukan atas dasar belas kasihan, tetapi karena Tony memang seorang maestro sejati. Nampaknya sulit, tetapi inilah yang dibuktikan oleh Tony. Walau ia tak memiliki lengan, dengan kakinya ia berhasil memainkan setiap nada dengan baik, bahkan sangat baik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seseorang yang tidak memiliki lengan pernah berkata, "Jika saya tidak memiliki lengan untuk melukis, saya masih memiliki kaki untuk melukis. Jika saya tidak memiliki kaki, saya masih memiliki mulut untuk menggunakan kuas agar saya tetap melukis. Bahkan jika saya harus kehilangan mulut juga, saya tetap masih dapat melukis dalam pikiran saya. Jadi apapun keadaan saya akan tetap melukis." Dia tidak pernah menyalahkan siapapun atas keadaannya, karena pikirnya di dunia ini bukan hanya dia yang terlahir dengan kekurangan, tetapi semua orang juga terlahir dengan kekurangannya masing-masing. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih,
Jadi seperti apapun keadaan kita saat ini, kekurangan dalam bentuk apapun yang kita miliki, jangan biarkan langkah kita berhenti olehnya. Teruslah berkarya dan berguna bagi orang lain. Jika orang lain bisa, kita pun pasti bisa. Mari kita bangun karakter optimis agar kita dapat senantiasa mensyukuri karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur atas keberadaan kami. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan juga untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkatilah apapun yang kami kerjakan, supaya apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.